Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qul aksiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba yang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari mati yang kecil. Maka kata alim ulama, ini tidur adalah mati kecil atau saudaranya kematian. Maka kita banyak-banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh secara berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salat subuh luar biasa, Pak. Pahalanya sangat besar. Dalam mafhum hadis, barang siapa berjalan dalam keadaan gelap, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan nanti cahayanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, di pada masyarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sunnahnya saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitu besar pahalanya. Di mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ra'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sebelum subuh maka lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Lebih baik dunia dan seisinya. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja Pak, kalau diberi satu kota Samata saja luar, bukan dianggap orang paling hebat, dianggap orang paling kaya. Satu Samata kita miliki. Tapi bagaimana Allah Ta'ala dengan salat 2 rakaat yang hanya waktu memerlukan 3 menit atau 4 menit, maka lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada manusia, sangat banyak. Maka disampaikan hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah daun-daun yang ada di muka bumi jadikan kertas, ranting-ranting kayu jadikan pena, kemudian air laut, air sungai, danau dan sebagainya jadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada satu kisah seorang raja. Saya dengar bayan juga ini, Ustaz. Ada seorang raja ini, dia punya penyakit suka kencing-kencing. Jadi dia ini suka kencing-kencing, pokoknya tidak berhenti-berhenti kencing-kencing. Bolak-balik ke kamar, bolak ke kamar mandi, sampai kualah tidak tahan dia. Maka dia umumkan ke seluruh rakyat, cari orang yang bisa menyembuhkan penyakit saya
supaya tidak terkencing lagi, maka akan kuberikan setengah kerajaanku. Maka diumumkan sayembara, hadirin yang muliakan Allah. Diperintahkan prajuritnya, diumumkan, dicari siapa yang bisa mengobati raja, maka akan diberikan setengah kerajaannya. Maka dicari, ketemulah seorang tabib atau ahli ibadah. Maka datanglah dia. Kenapa raja? Saya ini punya penyakit, tak kencing-kencing. Tak bisa berbuat apa-apa, bolak-balik kamar mandi, kencing lagi, tak 2 menit kencing lagi, 1 menit kencing lagi. Maka tolong obati saya. Maka ini tabib, nama juga tabib dia. Maka dengan asbab doa dia, usaha ini tabib, maka Allah sembuhkan ini penyakit raja dari tak kencing-kencing. Maka diberikanlah setengah kerajaannya. Sesampai 1 minggu, 2 minggu lancar. Sampai ke 3 minggu, tak mau lagi kencing penyakitnya. Maka yang pertama tak kencing-kencing, yang kedua 3 minggu depan tidak mau lagi kencing. Allahu Akbar. Maka panggil lagi tu tabib. Wahai tabib, 2 minggu sebelumnya bagus, saya lancar kencing apa normal. Ini sekarang tidak bisa lagi kencing. Susah juga kalau kencing-kencing sampai gembung perutnya besar, sakit. Maka diumumkan, kalau kau bisa sembuhkan lagi wahai tabib, bisa sembuhkan lagi penyakitku seperti normal, maka aku berikan lagi seluruh kerajaan aku berikan kepada engkau. Wah, akhirnya apa yang terjadi halian? Maka ini tabib obatlah dia, doa sambil usaha sehingga normal nih raja. Maka diserahkanlah seluruh kerajaan kepada ini tabib. Dia jadi rakyat biasa lagi. Jadi ini tabib sedang duduk di singgasananya. Maka raja dan keluarganya ini sudah meninggalkan kerajaan. Lewat depan tabib tadi. Dipanggillah tabib. Karena tabib ini merasa tidak ada istimewanya kerajaannya ini, mendingan dia jadi ahli ibadah tabib. Sehingga dipanggil itu raja. Wahai raja, saya tidak mau kerajaanmu. Kenapa? Karena apa? Penyakitmu lebih mahal daripada kerajaanmu. Untuk mendapatkan, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan satu nikmat kencing saja bisa normal, dia rela korbankan satu kerajaannya. Bagaimana kadang-kadang kita, mungkin bapak rasa kalau orang yang penyakit diabetes itu tak kencing-kencing susah tidur. Bagaimana kalau orang yang sakit jantung, bagaimana orang yang stroke, asam urat saya pak. Satu kenikmatan Allah cabut kena penyakit asam urat. Bagaimana siksanya itu hadirin yang muliakan Allah. Bahkan sampai menangis teman. Jadi kenikmatan kesehatan ini luar biasa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita lupa atas nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan sombong lagi ketika dia sehat, punya harta banyak, tidak sakit, dia sombong lagi manusia hadirin yang muliakan Allah. Itu iblis laknatullah alaih. Kesalahannya dia cuma satu, sombong saja. Ini hebat manusia, sudah sombong, tidak taat lagi, diciptakan dari air yang hina, dan tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala lagi. Gemel, luar biasa ini kita iblis manusia ini. Saya saja ke satu kesalahan, sombong saja dilempar, dihinakan oleh Allah dalam neraka. Satu di penyakitnya. Ini manusia gemetar dia lihat. Sudah sombong, tidak taat lagi, diciptakan dari air yang hina lagi. Allah, bagaimana kesalahannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita banyak-banyak muhasabah diri. Mengingat berapa kita melakukan kebaikan. Maka itu sebelum tidur itu kan selalu disampaikan alim ulama. Kita sebelum tidur harus menghisap diri. Berapa kebaikan kita buat, berapa keburukan kita buat ini hari. Bagaimana ini hari, apakah lebih baik daripada kemarin atau makin rusak daripada kemarin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang beriman, kata alim ulama sampaikan, orang beriman ini seperti raja di dunia. Kalau raja di dunia ini, maka
dia semaunya dia berbuat apa. Maka ada seumpama manusia seperti raja, maka ada pengumuman. Maka siapa yang mau jadi raja 5 tahun lamanya. Tapi setelah raja 5 tahun, dia akan dilemparkan di pulau satu pulau, dan di situ banyak binatang buas. Maka hadirin yang kenal Allah Ta'ala, tetap ada angkat tangan, saya siap jadi raja. Jadi dia berpikir, kalau begitu saya 5 tahun bakal mati nih, dimakan binatang buas, akan diasingkan di pulau. Maka dia nikmati memang sepuas-puasnya. Pokoknya makan apa, wanita, pokoknya dia mati memang betul-betul selama jadi raja. Pokoknya dia minum, pesta, pokoknya harta, nak kumpul banyak-banyak, pokoknya sepuas, pokoknya dia turut hawa nafsunya. Sampai 5 tahun, ditangkap, lempar ke pulau, habis mati dimakan binatang buas. Maka ditawarkan lagi, siapa siap jadi raja? Setelah 5 tahun, dilempar ke pulau tadi, dimakan binatang buas. Tetap ada angkat tangan, saya siap jadi raja. Bayangkan Pak, kalau Bapak gimana, mau tak? Tidak mau kan? Nah, tapi tetap ada yang angkat tangan. Yang kedua nih, saya siap jadi raja. Tapi ini raja yang kedua pintar. Dia jalan 1 tahun, dia perintahkan seluruh prajuritnya bunuh itu binatang buas di pulau itu. Habis dibunuh binatang buas, bangunkan istana buat saya. Bikinkan kolam renang, kebun mangga, kebun pepaya, kebun jeruk. Seperti di surga pokoknya. Bikinkan sungai, bikinkan istana. Sehingga jalan ke 3 tahun, dia sudah gelisah di raja kedua. Bagaimana cantiknya istanaku di sana di pulau. Bagaimana buah manggaku belum pernah manis apa tidak. Dia penasaran Pak, gelisah hatinya. Sudah jalan ke 4 tahun, dia mengundurkan diri. Belum selesai 5 tahun sudah mengundurkan diri. Dia ingin menikmati bagaimana istana di pulau itu indahnya. Dia ingin melihat, ingin menikmati istananya. Nah hadirin yang Allah Ta'ala, ini seumpama itu juga orang beriman dan orang kafir. Ketika orang tidak beriman di dunia ini, dia melakukan menurut hawa nafsunya. Semua yang dia berbuat, nafsunya ikuti. Pokoknya apa dia mau lakukan semua. Berzina, apa, minum peminum, narkoba, pokoknya dia lakukan semua sesuai dengan hawa nafsunya. Sepuas-puasnya. Tapi dia tidak sadar nanti alam kubur bakal diguling-guling, disiksa oleh Allah Ta'ala. Dia tidak sadar dia akan makin dicambuk. Sampai pada masa dia akan menderita, dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah. Tapi kalau orang beriman, ketika dunia dia tidak pusing itu, tapi dia bagaimana mempersiapkan kebaikan, amal-amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kekang hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, tidak tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga belum waktunya dia meninggal dunia, dia sudah rindu dengan kematian. Hadirin dia muliakan Allah. Dia sudah rindu istana di surganya Allah Ta'ala. Dia sudah rindu bagaimana sungai yang mengalir madu. Bagaimana dia sudah rindu dengan bidadari 2,5 juta. Hadirin yang muliakan Allah. Dia sudah rindu Pak, belum mati, tapi dia ingin mati. Bagaimana ya Allah, bagaimana surgaku di sisimu. Dia sudah rindu dengan surga yang Allah siapkan dengan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya. Orang beriman Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah perbedaannya. Maka orang beriman itu dia selalu rindu dengan kampung akhirat. Dia tidak takut mati orang beriman, bahkan rindu dengan kematian. Bahkan dia cepat ingin kembali ke kampung yang sebenarnya. Hadirin yang muliakan Allah. Kalau orang tidak beriman atau orang yang jauh dari perintah Allah, dia takut mati. Takut mati. Maka itu kata Nabi, umatku nanti akan apa? Hubud dunia, takut mati. Nah, hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini Nabi selalu usahakan iman.
Nabi ini menguasakan iman para sahabat 13 tahun, bagaimana yakin dengan kampung akhirat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Tapi selalu Nabi ingatkan ini sahabat. Jadidu imanakum, qila kaifa jadidun imanana ya Rasulullah, qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Wahai sahabatku, perbarui iman kalian. Maka sahabat bertanya, Nabi, bagaimana cara memperbaiki iman kami? Perbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bicarakan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Tapi kadang-kadang Allah kuasa, manusia sok kuasa. Allah punya sombong, manusia sok sombong. Allah yang berkehendak, manusia merasa kuasa atas kekuasaannya. Padahal kalau Allah berkehendak, manusia tidak punya apa-apa. Satu saat ini dunia, semua Allah hancurkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita miliki, pangkat, jabatan, rumah, anak, istri, semua akan kita tinggalkan. Justru malahan ini anak, istri, pangkat, harta, kalau ketidaktaat kepada Allah, akan jadi musibah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan, kecintaan terhadap Allah taala, sebenarnya Pak ini, kenapa kita harus diperintahkan untuk salat? Kenapa diperintahkan untuk baca Quran? Kenapa untuk zikir pagi dan petang? Untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan kita untuk mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah menyatakan aku rahmat kepada engkau wahai hambaku, insyaAllah kita akan tenang dalam kehidupan kita. Dan Allah akan banggakan, Allah akan senang, nanti Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ibadah Pak, selama hidup dunia sampai kematian datang, hanya untuk menuntut keridhaan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita dan mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Di mana datang pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Ketika kaki sudah mulai lemas, tangan sudah mulai lemas, pendengaran setan kiri kanan sudah mulai menggoda, hati kalau dia dengan Allah ridho kepada kita, maka hati dia zikir dengan nyebut nama Allah, maka di situ datang pertolongan Allah. Ketika dia hendak meninggal dunia, Allah akan bantu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin surga. Sukses hadirin yang muliakan Allah. Tapi Nabi itu diutuskan oleh Ta'ala bukan hanya untuk dia sendiri dan keluarganya dan para sahabatnya. Ada tanggung jawab. Nabi dikirim oleh Ta'ala, Nabi Rasul kurang lebih 100 ribu ala Nabi Rasul dan Nabi. Satu perkara, bagaimana ini bukan selain kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada manusia. Hadirin yang muliakan Allah. Kita sudah bangga, okeylah, kita sudah insyaAllah mati. Tapi orang lain tidak mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah Ranha maupun hadis dalam Kitabul Amal, ketika malaikat Jibril akan menurunkan azab satu kampung, maka ketika itu malaikat Jibril lihat ada satu orang ahli ibadah di kampung itu. Ahli Quran, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli puasa. Pokoknya ahli ibadah. Tidak pernah melakukan dosa. Maka malaikat Jibril melapor kepada Allah. Ya Allah, saya atas perintahmu mengazab satu kampung, tapi ada satu orang itu ahli ibadah. Pokoknya ahli puasa, ahli baca Quran, ahli tahajud, ahli duha. Maka kata Allah, azabkan dia dulu. Kenapa bisa kata malaikat Jibril? Karena dia hanya mementingkan ibadah untuk dirinya. Sementara tetangganya jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudaranya, tetangganya bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu Allah kata Allah timpakan azab kepada dia dulu. Nanti di akhirat baru dikumpul, dipisahkan
orang ibadah dan orang bermaksiat kepada Allah. Masalahnya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ahli ibadah, solat, tidak buat dakwah sekitar kita. Ketika Allah Ta'ala turunkan azab dan bencana, kita juga merasakan azab tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah SAW, kita bagaimana hadirin? Rasulullah bagaimana dia berjuang di atas agama, mati-matian. Maka saya pernah dengar banyak ustadz ceramah. Kenapa hari ini umat manusia malas melakukan solat? Kenapa malas melakukan kebaikan-kebaikan? Karena mereka tidak menghayati, tidak menghargai pengorbanan Nabi dan para sahabat. Kalau mereka menghargai pengorbanan Nabi dan para sahabat, baca kisah-kisah Nabi bagaimana berjuang memperjuangkan ini agama, bagaimana sahabat berjuang memperjuangkan agama, maka kita tidak akan mampu hadirin Allah akan neteskan air mata kisah daripada sahabat memperjuangkan ini agama. Zaman dulu, zaman sahabat Pak, mana ada pesawat, kapal feri, gunung Dempo, tidak ada dulu. Mungkin mereka dari Mekah ke sini mungkin naik rakit atau bambu dan sebagainya hadirin. Terombang-ombang di laut berbulan-bulan. Mungkin bertahun-tahun baru sampai mereka ke pulau, ke negara ini mendawakan ini agama hadirin yang muliakan Allah. Maka itu di Mekah itu cuma kurang lebih kuburan cuma 11.000. Yang lain di mana kuburan sahabat bercecer di negara-negara hadirin, karena apa tujuan mereka? Bagaimana ini agama tersebar di seluruh alam. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada lagi. Maka itu kita ke Haji Mukhlisun rahmatullah alaih, beliau sampaikan begini. Kata beliau, ini manusia sebenarnya cuma dua buat usaha. Hakikatnya cuma dua usaha. Yang pertama usaha daripada iblis lanatullah alaih dan bala tentaranya. Apa ini usaha iblis? Bagaimana seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siang malam ini iblis buat usaha hadirin yang muliakan Allah. Kadang-kadang walaupun kita sudah sholat, ada tomi iblis goda kita Pak. Di mana buktinya? Maka itu ketika Allahu Akbar, lihat teman kita pakai kurta, yang lain pakai kemeja, apa ini orang kah? Kita celana atas kaki cingkrang, lain dia isbal, sudah nerenakan. Tidak boleh begini. Setan itu goda. Ketika Allah Akbar diperlihatkan harta kita, pekerjaan kita, kantor kita. Iblis juga punya kerja itu. Memang dia buat usaha ini iblis. Seluruh manusia ini tidak satu pun masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ahli masuk neraka, ini usahanya iblis. Maka dengan kasih sayang, kalau Allah Ta'ala tidak kuruskan Nabi, kita ini masuk neraka semua hadirin kalau tidak kuruskan Nabi. Begitu Allah sayang kepada ini manusia, Allah Ta'ala kirim Nabi dan Rasul, 120.000 Nabi dan Rasul. Allah kirimkan apa itu usaha mereka semua ini Nabi dan Rasul, mengajak manusia ke masuk surganya Allah Ta'ala. Seluruh manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang Nabi sudah tidak ada lagi Pak. Sementara iblis tidak mati-mati, bertambah biak. Setan bertambah biak, beranak biak. Di zaman Nabi saya pernah baca dengar ulama bayan. Di zaman Nabi saja itu satu manusia itu 40 setan menggodanya. Di zaman Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Jadi berapa satu orang setan sekarang? Subhanallah. Jadi hadirin, maka itu kata alim ulama, untuk menjaga itu, ini iblis takut dengan orang yang buat dakwah. Iblis tidak takut dengan orang ahli ibadah, tapi takut dengan buat dakwah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kami sebagai jamaah ini sebenarnya bukan jamaah tabligh, Pak. Ini tanggung jawab dakwah, tanggung jawab atas umat Islam semua. Yang merasa dia mengaku umat sebagai umat Nabi, maka dia punya tanggung jawab atas menyampaikan ini agama. Sebagai mengaku sebagai umat Rasul, dia ada tanggung jawab untuk menyampaikan ini agama kepada siapa saja. Supaya bagaimana untuk mendapatkan syafaat Nabi itu sebenarnya orang yang buat dakwah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita
Sungguh-sungguh lagi buat. Jangan dakwah butuh kepada kita, tapi kita butuh dengan dakwah. Ini dakwah Masya Allah. Makin ini dakwah Pak. Maaf, beribu kali maaf. Kalau yang lain itu organisasinya pilih-pilih kadang-kadang. Tapi kalau ini tablik tidak ada organisasi. Ini tablik dari mulai profesor sampai mutahurub. Dari mulai jenderal sampai kopral. Apa kopral berendah? Kopral. Prajurit. Ikut semua punya dakwah. Dan di tablik ada Muhammadiyah, ada Wahdah, ada Salafi, ada semua situ, ada NU. Semua dah. Karena mereka tidak pentingkan mazhab, tidak pentingkan apa. Yang mereka pentingkan bagaimana ini seluruh manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pikir, satu kerisauan bagaimana seluruh manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi yang malah mikirkan ini umat hadirin yang muliakan Allah. Maka kita jangan jadi penonton, Pak. Dan ini tablik, Pak, alhamdulillah banyak preman-preman masuk asbab tablik. Di Samba itu bapaknya preman, anak hafiz Quran, alim-alim. Asbab tablik hadirin bertala-tala. Asbab dakwah. Saya pribadi saja. Kalau saya tidak ikut dakwah, aduh bahaya nih. Ini banyak ke kiri ini setan nih. Teman, bayangkan saya baru bebas saja, sudah 30 orang datang ke rumah. Ayo bos, kita manu lagi. Lanjut lagi perjuangan kita. Perjuangan apa? Biasa, base camp. Kalau sudah duduk di base camp, bahaya. Banyak setan. Tapi alhamdulillah 30 orang datang teman, ada lagi teman jamaah 10 orang datang. Ayo teman, kita itikaf di masjid 3 hari. Ini memang kerja setan dan malaikat. Maka saya pilih ke kanan, alhamdulillah. Sampai sekarang bisa buat dakwah. Pertama aspek daripada fadilah ini tablik atau fadilah daripada dakwah, hasilnya itu kalau saya pribadi banyak. Adikku tidak sholat jadi sholat. Istriku tadi tidak pakai cadar sekarang pakai cadar. Iya. Iparku tidak sholat jadi sholat. Asbab dakwah. Nah cocok dibilang PRT. Kalau saya tidak mampu lagi dengan berkata-kata dengan ipar saudara apa? Contoh dengan akhlak. Contoh dengan akhlak kata Umar. Kata Umar itu dakwah tidak mestinya dengan pergi kencang-kencang, tapi ada dakwah tanpa bicara. Maka sama apa itu wahai mukminin? Dakwah dengan akhlak. Karena orang Kristen itu bukan lihat jubah kita, Pak, bukan lihat jubah sorban jidat hitam, tidak, tapi akhlak kita. Kalau akhlak dia baik, maka itu Nabi naskil orang kafir itu dia bukan dengan altab tapi dengan akhlak. Bagaimana seorang Yahudi ketika Nabi pergi dakwah dilempar dengan air comberan. Tetap ini Umar marah mau bunuh itu orang wanita Yahudi kafir. Jangan kata Nabi. Pergi lagi lewat dakwah. Pulang lagi besok lagi siram lagi dengan comberan. Penuh baju Nabi, baju putih, dia tahu busuk bagaimana baju comberan. Sampai ketiga kalinya itu perempuan Yahudi sakit hadirin yang muliakan Allah. Sakit, Pak. Maka Nabi bertanya, kemana perempuan yang bisa menyiram saya dengan air comberan? Maka tetangganya bilang, itu lagi sakit wahai Muhammad. Maka Nabi datang ke rumahnya, mendoakannya, sampai itu perempuan Yahudi. Tidak ada akhlak yang paling baik kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dia doakan itu perempuan Yahudi, maka dia langsung masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat dakwah dengan kasih sayang, dengan kelembutan, sehingga walaupun kita samata kita buat dakwah tidak turunkan hidayah di semata, tapi turunkan hidayah di Perancis, Amerika, Cina. Sekarang Pak luar negeri ini berbondong-bondong orang masuk Islam, asbab kita gerak di mana-mana. Insyaallah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sebagaimana disampaikan guru besar kita, kalau ingin bahagia itu tenang. Gampang sekali kalau ingin bahagia. Perbaiki hubungan baik dengan Allah, baik dengan manusia. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, itulah surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya. Allahu Akbar.
benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan, kebodohan dari saya pribadi karena saya baru-baru belajar. Sempurna majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.